Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sabrina dari SMA Negeri 3 Samarinda. Di sini, saya akan menyampaikan informasi tentang resensi saya yang berjudul Analisis Objektif Seorang Birokrat Menyambut Kehadiran IKN. Identitas bukunya yaitu yang pertama judul buku Pro dan Kontra Kehadiran IKN cetakan ketiga dengan pengarang Dr. Muhammad Jauhar Effendi, penerbit Kalika, tahun terbit 2022, tebal buku 195 halaman, ISBN 978-979-9420-527. Dimensinya 17 cm kali 24 cm dengan genre non-fiksi, hukum, dan politik. Harga tidak diketahui karena tidak tertera di buku maupun di internet. Melalui buku Pro dan Kontra Kehadiran IKN ini, Dr. Muhammad Jauhar Effendi tidak hanya menghadirkan informasi, tapi juga refleksi mendalam bagi kita semua sebagai negara. Isi buku ini dibagi menjadi 3 bagian yang saling terkoneksi satu sama lain. Dimulai dari kisah pribadi Bapak Jauhar selaku penulis saat menjadi camat hingga analisis sosial politik yang membuka mata kita tentang ketimpangan yang masih terjadi di sekitar kita. Di bagian awal, Bapak Jauhar membagikan catatan harian ketika ia menjabat sebagai camat di 2 wilayah berbeda. Dari sini kita diajak melihat secara langsung kondisi masyarakat, tantangan pelayanan publik, dan kesenjangan antar daerah yang seringkali luput dari perhatian pemerintah pusat. Akhir buku, Bapak Jauhar memberi catatan penting untuk kita semua, yaitu membangun IKN tidak cukup hanya dengan beton dan gedung pencakar langit yang menghiasinya agar dicap sebagai kota maju, tetapi juga harus ada keseriusan menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, mulai dari harga tanah yang melonjak, sumber daya air yang belum stabil, serta keraguan terhadap kejelasan hukum yang mengatur IKN. Semua itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya siap. Meski begitu, penulis tidak hanya mengkritik adanya IKN, ia juga menyuarakan harapan bahwa IKN seharusnya bisa menjadi simbol kemajuan yang adil, tempat di mana pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bisa berjalan beriringan. Bukan sekedar proyek elitis, tapi sebuah kesempatan untuk memulai ulang dengan cara yang lebih manusiawi dan berpihak. Bagian kedua lebih tajam mengangkat masalah ketidakadilan fiskal antara pusat dan daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Sayangnya, semangat otonomi yang dulu digadang-gadang akan meningkat justru memudar seiring berjalannya waktu. Penurunan anggaran dan lemahnya pemerataan pembangunan memunculkan kembali tuntutan lama, yaitu keadilan bagi daerah penghasil. Lalu di bagian ketiga, Jauhar menyoroti berbagai masalah publik yang masih menjadi PR besar, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Mulai dari tumpukan sampah yang tak terkelola, ketimpangan infrastruktur digital, hingga kasus-kasus pelik seperti paspor haji palsu. Ini adalah gambaran nyata bahwa sebelum kita bicara tentang mega proyek IKN, ada banyak luka lama yang belum diobati. Sebagai pembaca, buku ini menyadarkan kita bahwa perubahan tidak hanya soal kebijakan besar, tapi juga tentang bagaimana suara rakyat di pinggiran kota bisa ikut menentukan arah pembangunan. Bahwa pembangunan yang sejati adalah yang melibatkan semua pihak, bukan yang meninggalkan mereka yang tidak bersuara. Maka, buku pro dan kontra kehadiran IKN ini bukan hanya sebuah buku, tapi juga seruan untuk kita semua agar berani berpikir kritis, tetap peduli pada ketimpangan, dan tidak lelah memperjuangkan keadilan sosial di tengah euforia pembangunan nasional saat ini.